Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas H mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio di UPN Veteran Jakarta. Dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Common Stock Valuation. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Retno Nabila Maharani, dan rekan saya Tio Berkah Romadoni. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai saham dan juga saham biasa. Saham merupakan suatu tanda kepemilikan seseorang atau badan tertentu dalam suatu perusahaan. Pada umumnya, saham berbentuk surat yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki bagian modal dari perusahaan tersebut. Saham biasa merupakan saham yang penempatan pemiliknya paling akhir dalam pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau bangkrut. Saham biasa memiliki jenis saham yang seluruhnya dapat diperjualbelikan secara umum. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit mengenai valuasi. Valuasi atau valuation merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai suatu perusahaan, di mana dalam penilaian ini mencakup unsur-unsur tertentu, yaitu kematangan dari bisnis dan juga kualitas manajemen. Valuasi saham penting untuk diketahui oleh calon investor karena dapat membantu dalam menentukan nilai wajar atau nilai intrinsik suatu saham tertentu. Selanjutnya kita masuk ke teori dari valuasi itu sendiri, di mana teori ini membahas mengenai valuasi atas aset yang diinvestasikan, di mana aset yang diinvestasikan dapat berupa aset real dan aset finansial. Kemudian terdapat 3 pendekatan yang digunakan dalam menilai sebuah aset. Pendekatan yang pertama adalah nilai likuiditas aset, pendekatan yang kedua nilai pasar aset, dan yang ketiga adalah nilai atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset. Sedangkan nilai aset di masa mendatang dapat ditentukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan fundamental, yaitu menilai atas fundamental perusahaan dan fundamental ekonomi. Dan yang kedua pendekatan stokastik, yaitu pendekatan peramalan harga saham dengan harga saham itu sendiri. Kemudian terdapat 3 nilai yang berhubungan dengan saham. Yang pertama adalah nilai buku atau book value, yaitu nilai saham yang didasarkan pada pembukuan perusahaan emiten. Yang kedua adalah nilai pasar, yaitu harga dari saham di pasar pada saat tertentu yang ditentukan pelaku pasar. Dan yang ketiga adalah nilai intrinsik, yaitu nilai seharusnya dari suatu saham di mana di dalamnya terdapat fundamental analysis dan technical analysis. Sebagai seorang investor, perlu untuk mengetahui bagaimana cara menganalisa saham perusahaan agar investor mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi harga saham dan harga wajar bagi suatu saham. Proses analisa saham perusahaan ini bisa juga dikatakan sebagai valuasi. Dalam melakukan analisis valuasi saham perusahaan, terdapat 6 tahap yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu sektor bisnis yang ingin dianalisis. Setelah itu, mengumpulkan emiten dari sektor bisnis tersebut. Kemudian, cari data laporan keuangan perusahaan yang dipilih, lalu tentukan rasio keuangan untuk menghitung valuasi saham. Tahap yang kelima yaitu menghitung rasio keuangan rata-rata industri dengan menjumlahkan setiap rasio keuangan dari tiap emiten. Dan tahap yang terakhir yaitu dengan membuat tabel untuk membandingkan rasio setiap emiten. Untuk mengetahui nilai intrinsik dari suatu saham tertentu, ada beberapa cara perhitungan yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah dengan discounted dividend model, price to earning ratio, dan price to book value. Sedangkan menurut Ellen May Institute, terdapat 3 pedoman yang dapat digunakan dalam menganalisis valuasi saham. Yang pertama, ketika nilai intrinsik lebih dari harga pasar. Ini menunjukkan bahwa saham dalam kondisi yang murah, saham layak untuk dibeli, ataupun saham layak untuk ditahan apabila saham sudah dimiliki. Yang kedua, apabila nilai intrinsik kurang dari harga pasar, menunjukkan bahwa saham dalam kondisi mulai mahal atau overvalued. Jika hal ini terjadi, sebaiknya investor menjual saham yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, ketika nilai intrinsik sama dengan harga pasar. Ini menunjukkan bahwa saham tersebut menunjukkan nilai yang wajar dan terkadang dianggap kurang menarik bagi para investor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tio Berkah. Kepada Tio saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan membahas tentang apa perbedaan dari saham biasa dan penilaian saham preference. Yang pertama mungkin dari poin-poin saham biasa, yang pertama itu memiliki potensi besar memberikan keuntungan jangka panjang bila kinerja perusahaan tersebut bagus serta harga saham bisa naik. Untuk yang kedua, tidak dapat dikonversi atau ditukar dengan saham preferen. Yang ketiga, memiliki hak suara sehingga dapat memilih jajaran manajemen perusahaan serta melakukan kontrol atas kebijakan perusahaan.
Dan yang terakhir itu hak memperoleh bagian aset dapat diberikan setelah perusahaan membayarkan bagian pemegang saham preferen terlebih dahulu. Untuk saham preferen itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki prioritas tinggi dalam pembagian dividen. Yang kedua itu memiliki beberapa tingkat dengan karakteristik yang berbeda. Yang ketiga itu memiliki hal untuk menerima pembayaran tunggakan dividen yang sempat ditangguhkan sebelum dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dan yang terakhir bisa ditukarkan dengan saham biasa dalam kondisi tertentu. Selanjutnya kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian memiliki saham preferen. Yang keuntungan dari memiliki saham preferen, yang pertama itu saham preferen bisa ditukarkan dengan saham biasa. Yang kedua itu didahulukan dalam pembagian dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Yang ketiga itu memiliki hak pembayaran dividen tetap yang besarnya sama dengan deposito. Dan yang keempat itu jika perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuidasi, pemegang saham preferen yang diprioritaskan mendapatkan aset perusahaan maupun pembayaran kembali permodalan. Dan keuntungan yang terakhir itu saham preferen ada yang diperdagangkan di bursa saham, ada juga yang tidak diperjualkan, tergantung perusahaan yang terkait. Untuk kerugiannya ada 3 poin. Yang pertama itu pemegang saham preferen tidak bisa membeli kembali saham perusahaan. Yang kedua itu saham preferen juga sulit dijual belikan seperti saham biasa karena jumlahnya sangat sedikit dan terbatas. Dan yang tiga itu adalah pemegang saham preferen tidak memiliki hak suara atau voting dalam rapat umum pemegang saham atau kita singkat RUPS dalam menentukan kebijakan manajemen perusahaan atau pemilihan direksi atau komisaris. Selanjutnya kita masuk ke keuntungan apa yang akan diterima dari pemegang saham pemegang saham biasa. Yang pertama, jika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, kerugian maksimum akan ditanggung pemegang dari sejumlah investasi pada saham tersebut. Yang kedua, investasi ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang karena melewati pertumbuhan modal yang menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memiliki hak suara dalam memilih jajaran manajemen perusahaan serta melakukan kontrol atas kebijakan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke model perhitungan dari saham. Yang pertama itu discounted dividend model. Menurut Immanuel pada tahun 2011, discounted dividend model merupakan model perhitungan harga saham yang dilakukan dengan cara menilai tunai semua cash flow yang akan diterima di masa mendatang. Menurut Atmajaya, diskon dividend model terbagi menjadi 3 macam, diantaranya yang pertama itu ada zero growth rate model atau dividen tidak bertumbuh. Model zero growth berasumsi bahwa di masa yang akan datang nilai dolar dividen tidak akan berubah dan tidak akan mengalami perubahan pertumbuhan sepanjang waktu. Rumus zero growth rate model yaitu V0 atau VO sama dengan D per R, di mana V0 atau VO itu sama dengan nilai intrinsik saham, D itu dividen per saham, dan R itu tingkat pengembalian yang diharapkan. Contoh soalnya pada PT ABC menawarkan dividen tetap sebesar 5.000. Tingkat return yang disyaratkan oleh investor adalah sebesar 20%. Maka nilai saham yang ditawarkan oleh PT ABC adalah kita masukkan rumusnya V0 atau VO sama dengan D per R itu sama dengan 5.000 dibagi 20% itu jadi 0,2 sama dengan menghasilkan jadi 25.000. Jadi maka nilai saham yang ditawarkan oleh PT ABC sebesar 25.000. Selanjutnya kita masuk ke constant growth rate model atau pertumbuhan konstan, di mana beranggapan bahwa di masa yang akan datang dividen memiliki pertumbuhan yang normal. Rumus constant growth rate model yaitu V0 atau VO sama dengan D dalam kurung 1 plus G dibagi R min G, di mana VO atau V0 sama dengan nilai intrinsik saham, D itu ada dividen per saham, R itu ada tingkat pengembalian yang diharapkan, dan G itu pertumbuhan yang diharapkan. Contoh soalnya ada PT DEF membayarkan dividen sebesar 1.500 per tahun dengan pertumbuhan dividen yang diharapkan sebesar 5% per tahun. Tingkat return yang diharapkan oleh investor sebesar 15%. Jika harga PT saham DEF saat ini adalah 15.000, maka nilai intrinsiknya adalah sebesar kita masukkan rumusnya yaitu V0 sama dengan D dalam kurung 1 plus G dibagi R min G sama dengan 1.500
dalam kurung 1 ditambah 0,05 yaitu 5 dimasukkan pertumbuhan dividen diharapkan sebesar 5%, dibagi dengan 0,15 yaitu return yang diharapkan oleh investor sebesar 15%, dikurang G-nya itu pertumbuhan yang diharapkan yaitu 5% yaitu 0,05. Akan menghasilkan 1.575 dibagi 0,10 sama dengan 15.750, di mana karena harga saham adalah sebesar 15.000 dan berbeda di bawah nilai intrinsik yaitu 15.750, maka sebaiknya investor membeli saham PT DEF dengan harga yang ditawarkan saat ini yaitu 15.000. Yang terakhir adalah multiple growth rate model atau model pertumbuhan ganda atau tidak konstan. Model ini berasumsi bahwa dividen dari suatu perusahaan tidak bertumbuh secara konstan, namun dapat berubah sesuai dengan daur hidup dari perusahaan tersebut. Rumus multiple growth rate model dapat dilihat dari gambar berikut, di mana PO atau P0 sama dengan nilai intrinsik dari saham, DO atau D0 sama dengan dividen saat ini, GT sama dengan pertumbuhan di atas normal, GC sama dengan pertumbuhan di bawah normal, N sama dengan periode pertumbuhan dividen di atas normal, DN sama dengan dividen pertumbuhan normal, serta K sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke price to earning ratio atau kita singkat PER. Dalam metode penilaian saham berdasarkan nilai fundamental dikenal dengan pendekatan price earning ratio. Dalam melakukan pendekatan ini, investor akan menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga dari suatu saham. Dalam hal ini, price earning ratio menggambarkan perbandingan antara harga saham terhadap earning perusahaan, di mana rumusnya kita dapat lihat yaitu PER sama dengan harga per lembar saham dibagi earning per lembar saham. Selanjutnya kita masuk ke price to book value atau kita singkat PBV. Hubungan antara harga pasar saham dan nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk menentukan nilai suatu saham. Dikarenakan nilai pasar suatu saham haruslah mencerminkan nilai bukunya. Rasio harga terhadap nilai buku kebanyakan digunakan untuk menilai saham dalam sektor perbankan karena aset yang dimiliki bank memiliki nilai pasar dan nilai buku yang relatif sama. Menurut Harry tahun 2016, price to earning value adalah rasio yang dapat menunjukkan hasil perbandingan antar harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rumus dari PBV ini sama dengan market per share dibagi book value per share. Sekian dari presentasi atau materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.